Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkannya dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kita dari tidur itu bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah dan amal saleh yang kita laksanakan. Kita berharap apapun amal saleh yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan bisa menambah berat timbangan kebaikan kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang masuk dalam kategori Ashabul Yamin. Ashabul Yamin adalah orang-orang yang timbangan amal salehnya berat mengalahkan timbangan dosa. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa kita tauladani. Selalu kita mencoba untuk mengukur apapun yang kita laksanakan, kita ukur, kita coba timbang-timbang dengan apa yang diarahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam persoalan ibadah dan juga dalam persoalan muamalah dalam kehidupan keseharian kita. Dengan cara itu mudah-mudahan bisa sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Dan mengikuti langkah Rasul itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan selalu ada solusi. Apapun persoalan kehidupan yang dia hadapi, selalu saja diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dekat dengan yang maha pemberi solusi itu. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah yang sudah disyarahkan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah syarah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kita masih berada pada paragraf yang memberikan pesan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Penulis, muallif berpesan agar kita memahami, mengetahui dan mengamalkan 3 hal. Dari yang 3 ini 2 sudah kita sampaikan. Kita ingatkan kembali apa yang 2 pertama yang harus menjadi pengetahuan kita untuk kemudian harus kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita ini benar-benar meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia yang menciptakan kita, dan Dia pula yang menjamin rezeki dalam kehidupan kita, serta Dia pula Allah yang tidak membiarkan ruh dan jiwa kita terombang-ambing dalam menjalani kehidupan itu, sehingga Ia utus seorang Rasul yang namanya Muhammad
sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Apabila kita ikuti Rasul yang diutus oleh Allah itu, maka kita akan selamat, kita akan masuk surga. Dan kalau seandainya kita mendurhakainya, maka kita tidak akan selamat, dan di akhirat kelak kita akan masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama sekali, annallaha khalaqana wa razaqana. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, dan tidak membiarkan kita terkatung-katung kebingungan, tapi Allah utus Rasul. Yang kedua, di antara yang menjadi kewajiban kita agar kita mengerti dan yakin serta amalkan adalah sesungguhnya Allah itu la yarda ayyushraka ma'ahu ahad fi ibadati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak rela kalau seandainya kita dalam beribadah kepadanya lalu kita syirikkan Allah itu dengan yang lain. Kita syirikkan ibadah kita itu yang seharusnya hanya untuk Allah, tapi kita syirikkan dia dengan yang lain. Yang lain ini meskipun makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, Allah tidak rela. Siapa itu? Malakun muqarrabun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Meskipun yang kita syirikkan dengan Allah itu malakun muqarrab, malaikat yang dekat dengan Allah. Siapa itu malakun muqarrabun itu? Malakun muqarrabun itu seperti Jibril. Jibril adalah itu petinggi malaikat, pembesar malaikat, pemuka malaikat itu adalah Jibril. Jibril, Mikail, Israfil itu malakun muqarrab, atau malaikat-malaikat yang membawa arasnya Allah. Karena wa yahmilu arsy rabbika yawma idzin fawqahum yawma idzin thamaniyah. Jadi ada malaikat-malaikat yang memikul arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Samaniyah, 8. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. 8 ini dipahami oleh para ulama di antara maknanya samaniyah sufuf, 8 saf yang ada bersaf-saf para malaikat yang memikul arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu di hari kiamat kelak. Dan jumlahnya kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ada yang memaknai 8 itu 8 malaikat, dan ini semua adalah makhluk-makhluk Allah, dan itu persoalan gaib yang kita tidak mungkin tahu kecuali kalau ada informasinya dari Rasulullah atau dari Allah secara langsung. Seandainya perkara gaib itu tidak diberitahukan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil kita akan bisa tahu. Nah, itu adalah para malaikat yang dekat dengan Allah. Wala nabiyyun mursal. Dan juga tidak boleh kita syirikkan Allah itu dengan yang paling dekat dengan dia, yaitu Nabi yang diutus. Siapa Nabi yang diutus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa. Itu adalah nabi-nabi yang diutus. Para nabi diutus oleh Allah, nabi dan rasul. Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran, Nabi Musa disebut dalam Al-Quran. Tentu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ulul azmi itu orang-orang yang menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Tetapi kita dalam beribadah kita tetap tidak dibolehkan untuk mensyirikkan Allah, menduakan Allah dengan orang yang meskipun orang itu sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
dalam doa kita murni hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau tempat kami menyembah, yang kami ibadahi itu hanya Engkau ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau tempat kami meminta ya Allah. Berarti tidak boleh kita duakan Allah dalam meminta. Kalau kita punya hajat, murnilah minta solusi hajat kita itu kepada hanya Allah saja. Kalau seandainya kita sudah ikutkan yang lain, maka itu sudah tidak dibolehkan, karena doa itu benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mensyirikkan Allah dengan malaikat yang mulia saja, dengan malaikat yang sangat dekat dengan Allah, dan dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan itu saja tidak boleh, apalagi dengan orang-orang yang ada di bawah itu, para orang-orang soleh, para orang-orang dianggap wali. Ketika mereka sudah meninggal lalu dikuburkan, karena dia adalah orang-orang yang soleh, lalu tetap saja didatangi kuburan orang-orang soleh itu bukan sekedar tujuan ziarah, tapi tujuannya adalah untuk menganggap bahwa doa kita ini akan lebih diterima nanti oleh Allah kalau kita bawa-bawa nama orang soleh ini. Ini yang jadi masalah. Jadi seolah-olah kalau tidak kita bawa-bawa nama orang-orang soleh yang sudah meninggalnya, kayaknya doa kita tidak akan diterima, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Jadi kepada nabi saja tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang dianggap soleh atau para aulia, yang kadang-kadang dipersempit sekarang ini makna aulia itu. Ada orang menganggap bahwa aulia itu orang-orang tertentu saja, orang-orang yang apalagi dikait-kaitkan nanti belum disebut wali Allah kalau belum punya keanehan-keanehan dalam hidupnya, belum bisa terbang, belum bisa jalan di atas air. Seolah-olah nanti dipersempit makna wali Allah itu dengan seperti itu. Padahal kita ini tidak mesti menunggu-nunggu atau mencari-cari siapa yang wali Allah. Tidak, jadilah kita sendiri sebagai wali Allah. Karena siapa yang wali Allah itu? Kan Al-Quran sudah jelaskan, alladzina amanu wa kanu ittaqun. Orang-orang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khawatirnya, tidak ada takutnya, tidak ada gelisahnya dalam kehidupan ini. Tidak ada rasa sedihnya, tidak perlu dia sedih karena solusinya ada, dia dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah dan orang-orang menunjukkan imannya itu, membuktikan imannya itu dengan ketakwaan dalam kehidupannya. Maka kalau seandainya kita beriman kepada Allah dan kita buktikan iman kita itu dengan ketakwaan kita jauhi maksiat-maksiat, kita dekati ketaatan-ketaatan yang dianjurkannya, kita amalkan apa yang diperintahkan, sesungguhnya kita sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mesti melihat-lihat nanti hal-hal yang dalam kehidupan ini kalau belum ada yang aneh-aneh, belum disebut sebagai wali Allah. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Kita semua bisa menjadi wali Allah, bahkan harus menjadi wali Allah, karena di situ ada kemuliaan. Dekatlah dengan Allah, laksanakan kewajiban-kewajiban kita, sempurnakan dengan hal-hal yang disunnahkan. Bukankah itu akan mendapatkan cinta Allah? Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtu alaih. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku lebih saya cintai dengan cara
ketika ia mengerjakan apa yang saya fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepada saya bin nawafil, dengan hal-hal yang disunnahkan. Tadi pertama yang fardu kan, kemudian yang disunnahkan, hatta uhibbah, sampai pada akhirnya saya mencintainya. Jadi dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang difardukan oleh Allah. Cara yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya adalah dengan mengerjakan yang diwajibkan itu. Salat subuh wajib, ini cara paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Maka Allah sangat mencintai orang-orang yang bangun di waktu subuh dan ia mengerjakan salat subuh. Bahkan Allah memberikan jaminan. Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita kerjakan. Lalu diikutkan dengan an-nawafil. Kalau sudah digabung yang fardu dan yang nawafil tadi, hatta uhibbah, sampai pada akhirnya saya mencintai dia. Fa iza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintainya, kata Allah, saya ini kuntu yadahu allazi yabsitu biha, saya ini menjadi tangannya. Jadi saya ini menjadi tangan dia. Apa maksudnya? Tangan dia itu takkan pernah lagi melakukan sesuatu yang tidak saya cintai. Saya akan menjadi mata yang dia ketika dia melihat. Saya akan menjadi telinganya ketika dia mendengar. Berarti telinga orang-orang yang dekat dengan Allah takkan pernah digunakannya untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Mata orang-orang yang dekat dengan Allah tak akan pernah digunakannya untuk memandang hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kakinya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai Allah, tidak akan lagi digunakan melangkahkan ke tempat-tempat maksiat dan dosa. Dan itulah wali Allah itu. Maka tidak usah kita tunggu-tunggu siapa yang wali Allah sekarang ini. Nah, jadilah kita sendiri sebagai wali Allah. Berupayalah untuk dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Mengerjakan hal-hal yang diwajibkannya dan menyempurnakannya dengan hal-hal yang disunnahkannya. Kalau itu yang sudah dilakukan, yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, dengan demikian kembali kepada poin yang kedua tadi, tidak boleh kita mensyirikkan Allah dengan siapapun, bahkan termasuk dengan Nabi sendiri. Jadi kalau datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah, silakan untuk berziarah, tapi giliran berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ziarah ke pemakaman silakan untuk berziarah. Rasul menganjurkan untuk melaksanakan ziarah itu. Ziarah itu sunnah Rasul, karena itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita pada kematian. Sering-seringlah ziarah kubur itu, agar kita ingat bahwa kita akan sampai nanti ke dalam kubur itu. Tetapi jangan sampai salah. Apa yang kita lakukan saat kita berziarah itu yang perlu diperhatikan. Kalaulah kita sudah kaitkan ibadah-ibadah, karena ada orang yang tawaf di kuburan-kuburan orang yang dianggap wali. Ada kadang dia menangis-nangis di kuburan itu, menyampaikan hajatnya. Kita khawatir ini sudah salah guna. Ini ziarah yang sudah tidak lagi pada tempatnya. Jadi persoalannya bukan pada ziarahnya, tapi persoalannya ada pada apa yang dilakukan pada saat berziarah. Kalau ingin minta didoakan oleh orang-orang yang soleh,
atau para orang-orang dianggap wali, mintalah kepada mereka doa pada saat mereka masih hidup. Boleh itu. Orang tua kita ada hajat, mahasiswa ingin besok ujian skripsi umpamanya, diteleponnya orang tuanya agar didoakan, silakan. Itu boleh. Jadi bertawasul dengan orang yang masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, meskipun nabi, itu sudah tidak dibolehkan, karena dikatakan wala nabiyyun mursal. Nabi sudah meninggal, Nabi sudah wafat, alamnya sekarang adalah alam barzakh. Alam barzakh. Al-alamul barzakhi itu tidak sama dengan alamud dunya. Alam barzakh itu alam khusus. Tidak sama dengan kehidupan kita di dunia. Nabi sekarang sudah berada pada posisi alam barzakh itu. Karena alam dunia sudah dia lewati ketika dia sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Bukan, tidak boleh disamakan. Dan dia tidak mungkin lagi untuk keluar dari alam itu. Oleh karena itu sangat tidak tepat kalau seandainya ada orang yang mengaku-ngaku ketemu dengan Nabi dia saat dia terbangun, saat sadar begini nih. Ini tidak sesuai dengan apa yang diyakini sebenarnya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sesuai dengan yang diyakini oleh Rasulullah dengan para sahabatnya sendiri. Karena alamnya sudah tidak sama. Adapun hadis, ketika dikatakan ada hadis dan hadisnya sahih, tinggal bagaimana memahami, dan kita lihat apa yang dipahami oleh para ulama. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah au faka'annama yarani fil yaqadhah. Jadi ada satu riwayat yang tanpa au ka'annama, tapi banyak riwayat yang lain di mana di situ ada syak dari rawinya, dikatakan au ka'annama yarani fil yaqadhah. Jadi hadis itu man ra'ani fil manam, siapa yang melihat saya bermimpi ketemu dengan saya, fasayarani fil yaqadhah, maka dia akan melihat saya secara yaqadhah, secara sadar waktu bangun. Ada riwayat seperti itu. Tetapi ada syakkum minar rawi, ada yang diragukan oleh rawinya, seperti yang ada dalam Sahih Muslim, au faka'annama yarani fil yaqadhah, atau seolah-olah dia melihat saya saat terbangun. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai saya. Nah, jadi ketika dikatakan fasayarani fil yaqadhah, ini yang harus kita lihat apa pahamnya oleh para ulama. Bagaimana ulama memahami hadis ini? Ternyata ada banyak maksud. Yang pertama di antara mereka mengatakan, ya karena tidak ada syakku minar rawi, berarti kalau diambil makna yang keduanya tidak mesti dipersoalkan lagi, karena memang kemungkinan bertemu dalam keadaan mimpi, melihat saat mimpi itu bisa. Karena ada riwayat banyak yang mengatakan seperti itu. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai Rasul. Nah, tapi ketika diambil makna yang pertama, melihat pada saat yaqadhah, disinilah para ulama memberikan pemahaman untuk hadis itu. Di antara maknanya yang pertama adalah bahwa hadis itu ketika dikatakan sayarani fil yaqadhah, itu adalah untuk orang yang hidup pada masa Nabi, yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada di antara mereka yang bermimpi ketemu dengan Nabi, maka akan ditemukan dia oleh Allah dengan Nabi itu sendiri pada saatnya nanti, pada waktunya sebelum wafat. Itu di antara maknanya. Lalu ada yang juga mengartikan nanti di hari akhirat akan ketemu dengan Rasul di hari
akhirat. Ada yang menjawab, oh kalau seandainya nanti di hari akhirat, bukankah tanpa mimpi pun akan ketemu dengan Nabi? Nah, tapi diberikan lagi penjelasan bahwa yang pernah bermimpi dengan Rasul akan bisa saja mendapatkan satu bentuk kemuliaan dan kedekatan nanti ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang memahami bahwa ketemu, ada satu kelompok yang memahami bahwa sesungguhnya bisa ketemu dengan Nabi saat tersadar dan bangun berdasarkan hadis itu hanya orang sufi, hanya kelompok-kelompok sufi. Yang oleh Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa keyakinan mereka seperti itu fasid wa mungkar. Fasid, rusak itu sebuah kemungkaran karena sudah tidak memungkinkan lagi. Perlu diketahui bahwa Rasul itu tidak mungkin diserupai oleh syaitan, tidak mungkin. Tapi syaitan bisa ngaku-ngaku Rasul. Bedakan itu. Jadi syaitan tidak bisa menyerupai Rasul, tapi syaitan bisa ngaku-ngaku kalau dia adalah Rasul. Kalau ngaku-ngaku apa salahnya? Apa payahnya? Orang hari ini aja banyak ngaku-ngaku Nabi juga. Ya. Tapi kalau menyerupai tidak bisa. Dan ini salah satu cara Allah dalam menjaga syariat Islam ini. Cara Allah dalam menjaga syariat Islam. Seandainya lah syaitan itu bisa menyerupai Rasul itu, lalu menyerupai dia dan dia sampaikan berbagai macam hal nanti terkait dengan agama, dan ternyata dia bukanlah Rasul tapi syaitan. Tidak bisa menyerupai saja, banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa dia ketemu dengan Nabi lalu memberikan pesan-pesan agama kepada dia dalam persoalan ibadah. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Rasul. Karena syariat Islam sudah sempurna. Syariat Islam sudah sangat sempurna. Ada pula yang baru-baru ini yang heboh, yang berceramah di Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Islam tak akan pernah sempurna karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu oleh dia adalah bahwa sesungguhnya Rasul sudah sempurna menyampaikan tugasnya, tapi Islam belum. Lalu apanya yang sudah sempurna? Jelas ayat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan agamamu. Bukankah itu ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam? Ayat itu sekali lagi menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Karena sudah sempurna itulah Rasul itu wafat. Dan tak satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang dianjurkan oleh Allah untuk disampaikan. Ketika ada orang yang ngaku-ngaku hari ini ketemu Nabi lalu memberikan sebuah amalan yang harus dilaksanakan, dia sedang menuduh bahwa sesungguhnya Rasul belum sempurna menyampaikan syariatnya. Baru datang lagi tahun ini lalu disampaikannya hanya kepada dia pula disampaikan. Ini harus berhati-hati. Ini persoalan syariat, persoalan agama. Jadi Islam sudah sempurna. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi persoalan kesyirikan ini sesuatu yang wajib untuk kita hindari. Ini persoalan di mana kita membersihkan akidah, di mana kita membersihkan, benar-benar kita tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat nomor 1 dan nomor 2 yang ada pada paragraf ini sesungguhnya adalah kembali kepada bentuk-bentuk akidah itu sendiri.
Maka pada poin yang pertama, ketika dikatakan bahwa kita harus mentauhidkan Allah, harus mengesahkan Allah, Dia sebagai Khalik dan hanya Dia yang bisa. Dia pemberi rezeki dan hanya Dia yang bisa. Dia mengutus Rasul dan hanya Dia yang bisa. Maka itu sesungguhnya kembali kepada bagian tauhid yang pertama, itu adalah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, kita esahkan Allah, itu harus kita yakini. Tidak boleh tidak kita yakini esahnya Allah dalam persoalan ini. Dan sedangkan yang kedua, ketika dikatakan bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mensyirikkan Allah dalam ibadah kita, itu sesungguhnya kembalinya kepada tauhid uluhiyah, atau yang juga sering disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah, dan itu adalah syarat untuk diterimanya ibadah kita itu. Kalau tidak lagi kita tauhidkan Allah dalam ibadah kita, maka Allah tidak akan menerima apapun ibadah yang kita laksanakan. Nah, ikhwati fillah, jangan sampai terjebak seperti apa yang dilakukan dulu oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang Quraisy, ketika mereka mengaku-ngaku kami tidak menyembah patung. Kami patung ini bukan Dia yang kami sembah. Yang kami sembah tetap adalah Allah. Cuma patung ini tujuannya oleh kami adalah apa katanya? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya menyembah Allah, tapi patung ini tujuannya hanyalah cara kami agar bisa lebih dekat dengan Allah. Karena patung itu patung orang-orang soleh. Kan dulu awalnya terjadi kan pada masa Nabi Nuh. Awal kesyirikan itu terjadi pada masa Nabi Nuh. Dari masa Nabi Adam 10 abad kalau nggak salah berikutnya sampai pada masa Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Semua dalam tauhid. Ketika pada masa Nabi Nuh lah, ketika ada orang-orang yang soleh, ada Suwa, ada Yagus, ada Nasar, ada Ya'uq. Kan ada dalam surat Nuh itu sesungguhnya adalah orang-orang soleh. Diakui ketaatannya kepada Allah. Ketika mereka meninggal, ada yang mengusulkan agar semangat ibadah kita ini tetap terjaga, kita buatlah patungnya. Jadi kalau patungnya sudah dibuat, asal nampak kita dia, muncul semangat ibadah kita. Karena memang orang soleh. Dibuatlah patung itu. Sampai pada akhirnya, pada generasi berikutnya, tidak lagi tujuannya untuk sekedar melihat lalu timbul semangat ibadah, justru dia yang disembah. Dan itulah awal dari kesyirikan persoalan patung itu. Nah, pada masa jahiliyah juga seperti itu. Ada Lata, ada Manat, ada Uzza, ada Hubal. Itu dalam bentuk patung. Patung orang-orang yang baik juga dulu. Kan sama tuh kan? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka, tapi hanya sekadar mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi tidak pede dia kalau tidak dekat dengan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disyirikkan oleh Al-Quran itu. Berarti tidak boleh. Tidak yakin rasanya doanya akan didengar oleh Allah kalau tidak di samping kubur kiai ini, ini syirik. Persoalan kemuliaan mereka itu untuk mereka. Jadi orang-orang soleh, para wali-wali itu, orang-orang mulia itu, kemuliaan mereka untuk mereka, bukan untuk kita. Kita kalau mau pula, buatlah, hadirkanlah pula kemuliaan pada diri kita, kalau mau juga. Jadi bukan berlindung di balik kemuliaan orang soleh. Itu untuk mereka. Mereka sudah meninggal. Kalau mereka mulia, mudah-mudahan masuk surga. Lalu apa hubungannya sama kita?
Kemuliaan Nabi itu untuk Nabi. Dia yang mulia. Kita lakukan pula lah amal soleh itu agar kita mulia di sisi Allah. Lalu mintalah kepada Allah. Kalau kita sudah soleh, kalau kita sudah dicintai Allah, belum kita minta, Allah sudah beri. Belum kita minta, tapi kalau Allah mencintai kita, maka Dia akan beri. Itulah yang min haitsu la yahtasib itu. Kan itu kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberinya rezeki dengan cara tidak diduga-duga. Berarti kan tidak kita minta tuh kan? Tidak diduga-duga datangnya. Bagaimana caranya? Ittaqillah. Ambil kemuliaan itu, tempelkan kemuliaan itu pada diri kita, amal soleh dikerjakan, dekat kita dengan Allah, mulia kita. Jadi jangan berlindung di balik kemuliaan orang. Allah tidak mau dia seperti itu kan. Karena kita sudah menempatkan mereka orang-orang soleh, bahkan menempatkan Rasul itu sendiri tidak lagi sebagai Rasul, tetapi sudah kita anggap dia sebagai dia yang bisa mengabulkan doa atau menyampaikan doa kita kepada Allah, padahal dia sudah wafat. Perkara ada kan Rasul itu bisa menjawab salam itu sesuai dengan keadaan alam barzahnya. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kalau kita bersalam kepada beliau, nanti bisa salam kita itu sampai kepada Rasul dan dijawab oleh Rasul, itu sesuai dengan keadaan alam barzahnya. Bukan berarti Rasul itu hidup lagi seperti kita hidup. Ada kaidah oleh ulama hadis, orang-orang yang ketemu dengan Rasul itu sahabat. Berarti kalau hari ini orang ketemu sama Rasul, dia sahabat. Lalu kita yang ketemu dengan dia yang ketemu tadi, kita tabi'in. Karena orang ketemu dengan sahabat adalah tabi'in. Yang ketemu Rasul langsung saat dia hidup itu sahabat. Sekarang kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu, dia baca zikirnya bisa ketemu Nabi saat tersadar bangun datang Nabi itu bukan karomah itu. Karomah itu agar diketahui, karomah itu tidak ada rekayasa. Jadi kalau kita amalkan ini bisa terbang, itu wali syaitan itu. Itu rekayasa itu. Yang karomah itu tidak disadari oleh orang yang soleh, bahkan itu bisa terjadi pada dirinya. Dan bahkan dia tidak bisa lagi mengulangnya. Karena hanya semata-mata Allah yang menginginkan untuk memberikan itu. Berapa banyaknya itu yang pernah terjadi pada orang-orang yang soleh. Bisa terjadi. Karomah itu bisa terjadi, tapi tanpa rekayasa. Kalaulah seandainya bisa direkayasa seperti itu, mungkin Nabi dulu tidak perlu dia capek-capek, kan Nabi hijrah kan? Karena Nabi lah orang yang paling dekat dengan Allah. Sedunia ini Nabi yang paling dekat dengan Allah. Dia yang makhluk paling mulia di sisi Allah. Dulu berhari-hari dia hijrah. Harus masuk dulu ke Gua Thur. Sembunyi-sembunyi dulu. Kalau memang dengan amal soleh, amal tertentu bisa terbang, kan bisa terbang aja Nabi kan? Dari Mekah terbang sampai Madinah selesai. Ini enggak. Hijrah dia ke Taif, luka-luka kakinya. Itu menandakan bahwa Nabi itu manusia biasa. Tapi dia Nabi, dapat wahyu. Mulia, dia diberikan kemuliaannya dengan wahyu yang dibawanya. Tapi dia manusia biasa. Maka karomah itu, kalau untuk Nabi namanya mukjizat, kalau untuk orang soleh namanya karomah, tetapi al-karamah itu bukan rekayasa. Kalau sudah rekayasa,
Ini kalau saya baca zikirnya nggak bisa saya ditusuk pakai pisau. Ini waspadai. Ini jangan-jangan wali syaitan, bukan lagi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi saja terluka ketika dilempar dulu waktu hijrah ke Taif oleh orang-orang Taif. Nah, jadi ikhwati fillah, sekali lagi poin yang kedua ini mengajak kita agar benar-benar bertauhid kepada Allah, agar benar-benar ibadah kita murni hanya untuk Allah dan tidak boleh kita simpangkan niat kita, tidak boleh kita syirikkan Allah dalam niat kita, dalam ibadah kita. Laksanakanlah murni semata-mata karena Allah. Berdoa mintalah kepada Allah, minta rezeki mintalah hanya kepada Allah saja. Jangan minta rezeki kepada selain Allah atau dengan cara-cara syirik yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Yang ketiga ini sebagai kelanjutannya, as-salisatu, yang ketiga adalah anna man ata'ar rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallahu wa rasuluh. Siapa yang sudah mentaati kepada Allah, siapa yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalatu man haddallahu wa rasuluh. Tidak boleh baginya untuk memberikan walaknya kepada orang-orang yang membenci dan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seandainya sudah kita kita mencintai Allah, sudah kita tauhidkan Allah dan sudah kita taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah boleh bagi kita untuk memberikan kesetiaan kita, memberikan cinta kita kepada orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tersebut adalah karib kerabat yang paling dekat dengan dia, meskipun ayahnya, meskipun saudaranya. Tidak boleh dia memberikan ketaatannya, tidak boleh dia memberikan kecintaannya, karena cinta harus atas nama Allah, taat harus atas nama Allah. Tidak boleh mentaati makhluk manapun asal tujuannya untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia ayahnya sendiri. Maka berdasarkan kepada ayat dikatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Jadi orang-orang itu kalau seandainya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman kepada hari akhir, berarti dia sudah menunjukkan keimanannya. Tidak boleh lagi dia memberikan kesetiaannya, cintanya, ketaatannya kepada siapapun, jika orang itu adalah orang-orang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Jangan rusak lagi iman kita. Allah sudah berikan kekuatan iman di dalam hati mereka, maka imannya kepada Allah membuat dia tidak boleh lagi mentaati siapapun kecuali hanya taat kepada Allah atau mentaati orang yang memang orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada seorang ayah mengajak anaknya untuk melakukan sebuah dosa, dia tidak boleh lagi untuk memberikan ketaatan itu kepada ayahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan apapun kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau meskipun itu ayah dia atau seorang ayah diajak oleh anaknya, ayahnya, anaknya, saudaranya,
maka tidak boleh. Karena ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak pula tidak pula menghalangi bahwa seorang anak meski menunjukkan bakti dan kedekatannya kepada ayahnya. Jangan disalahpahami. Karena seorang anak tetap harus wa ashiruhunna bil ma'ruf, harus tetap muasyarah bil ma'ruf itu dibuktikan oleh seorang anak. Karena dia adalah anak. Dia mungkin menyampaikan hal-hal baik kepada ayahnya, menasihati ayahnya, untuk hal-hal yang biasa-biasa dalam kehidupan. Tapi ketika sudah berhubungan nanti dengan persoalan agama, persoalan akidah, persoalan ibadah, maka seorang ayah tidak lagi mesti ditaati oleh anak. Begitu juga nanti dengan antara suami dan istri. Istri itu kan wajib dia mentaati suaminya. Bahkan kalaulah boleh sujud itu kepada manusia, kata Rasul, maka akan saya minta istri itu sujud kepada suami. Begitulah tingginya posisi suami. Tapi bagaimana kalau suaminya itu mengajak istrinya untuk berbuat dosa? Apakah harus ditaati? Tidak. Karena sudah hubungannya dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balik kepada hadis tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu juga dengan suami, betapa cintanya suami kepada istri, betapa sayangnya suami kepada istri. Tapi sebagai seorang suami, ketahui, seandainya permintaan istri itu sudah bertentangan dengan keinginan Allah, jangan ikuti. Seandainya sudah mendurhakai Allah, tidak lagi untuk ketaatan, berarti tidak boleh lagi memberikan kesetiaannya, cintanya, ketaatannya, karena akan membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan cinta kepada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita memberikan kesetiaan kita kepada orang yang tidak setia lagi dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ikhwati fillah, ini dalam paragraf ini tiga pesan dari muallif, dari penulis buku yang harus kita pahami secara baik dalam kehidupan kita, bahwa kita harus benar-benar yakin dengan rububiyahnya Allah, Dia yang Khalik, Dia yang Razik, dan kita harus punya tauhid dalam uluhiyah, tauhidul ibadah. Jangan palingkan ibadah kita kepada selain Allah, dan jangan berikan ketaatan kita kepada orang yang mendurhakai Allah, atau jangan pernah mentaati siapapun jika tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini pesan yang luar biasa, yang kalau saat ini kita pahami baik-baik, insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan kita. Ada banyak ayat sebenarnya yang disampaikan oleh di dalam buku ini, dan semua ayat itu mendukung yang tadi itu, bagaimana kita semata-mata memberikan wala wal bara kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaan kita hanyalah untuk Allah, ketaatan kita hanyalah untuk Allah dan Rasulnya. Kalau ketaatan kepada orang, harus dasarnya adalah taat kepada Allah. Jika untuk dosa dan maksiat, meskipun ayah kita, meskipun anak kita, meskipun istri kita, maka kita tidak boleh lagi memberikan ketaatan, karena yang akan kita dapat justru adalah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang kita bahas pada pagi ini. Saya berikan lebih banyak sisa waktu untuk bertanya jawab. Seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Silakan. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai sholat ya. Iya, dia dipahami baik-baik nanti, itu tidak larangan agar kita tetap pada tempat selama berzikir, bukan. Tetapi dianjurkan untuk sejenak duduk, setidaknya untuk mengucapkan istighfar 3 kali, atau setidaknya ketika imam sudah merubah posisi. Jadi kan dianjurkan pas kita selesai sholat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Itu kan istighfar kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali kan. Dan imam itu diminta untuk apa namanya itu, dianjurkan untuk merubah posisinya dan memandang kepada jemaah. Nah, ketika imam sudah merubah posisinya, maka kita juga sudah dibolehkan. Jadi bukan berarti sampai selesai zikir itu nanti kita ada pada situ, dilarang, bukan. Boleh kita untuk pindah. Tapi sejenak untuk duduk di tempat, sekedar untuk mengucapkan istighfar, atau ketika imam sudah merubah posisinya. Itu yang saya tahu. Tapi kalau larangan bahwa selama berzikir sampai selesai zikir kita itu harus di tempat di mana kita sholat, saya kira itu tidak. Wallahu a'lam, saya tidak tahu hadis yang menganjurkan seperti itu. Tapi kalau untuk berdiam sejenak itu ada memang. Sekedar istighfar 3 kali dan sambil juga menunggu imam merubah posisinya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Hukum asalnya sebenarnya tempat qada hajat itu berbeda dengan tempat wudu. Seharusnya kalau bisa itu dibuat, itu yang bagus. Jadi qada hajat itu orang keluarnya itu dalam keadaan berhadas. Tapi kalau tempat berwudu, orang keluarnya dalam keadaan suci. Tetapi di kita hari ini sudah menyatu. Kan sudah menyatu kan? Di mana kita mandi, di situ kita qada hajat, dan di situ juga kita akan berwudu. Sementara zikir secara lisan itu tidak dibolehkan pada saat kita berada pada tempat-tempat seperti qada hajat itu. Zikir secara lisan tidak dibolehkan. Nah, oleh karena itu, seandainya memang itu yang terjadi pada kita, dan memang rata-rata seperti itu, oleh karena itu bisa kita ucapkan tapi tidak dengan talafuz lisannya, tetapi hanya di dalam hati kita. Bahkan doa pun jangan di situ. Keluar dulu dari pintu itu, dan nanti pas kita keluar dari pintu itu kita bisa untuk, kan ada dianjurkan doa setelah berwudu, bahkan salah satu dari apa namanya itu untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Maka tidak dengan mentalafuzkannya, tapi bisa dengan hati. Ada banyak persoalan terkait. Seandainya kita sedang qada hajat, orang azan, bukankah dianjurkan untuk menjawab azan? Sekarang mana caranya? Jangan jawab pas orang azan,
la haula wala quwata illa billah. Padahal kita sedang qada. Enggak. Tapi dalam hati silakan. Dalam hati. Atau ada kita sedang qada hajat. Ada orang, ada tamu datang. Assalamualaikum. Kita lagi qada hajat. Enggak mungkin kita jawab, Waalaikumsalam. Ya kan? Jawab dalam hati kita. Dalam hati itu kan bukan, kalau zikir itu kan allazina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau zikir dalam artian mengingat bukan menyebut, maka semua tempat kita diminta untuk mengingat Allah. Tapi kalau zikir dalam artian menyebut itu kan subhanallah, kan kita sebut itu ada tempat-tempat di mana kita tidak bisa untuk menyebut secara lafaz, tapi mengingat dalam artian di hati kita itu harus ada dimanapun kita berada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat insyaallah. Kemarin ada usulan karena Sabtu sekarang sudah tidak diisi lagi ya, karena Ustadz sudah pindah lebih jauh ya. Katanya Ustadz sudah pindah ke Palas sana, jadi kalau subuh memang kita harus kasihan dengan dia, menempuh jarak begitu jauh, sepi mungkin ya agak sulit. Jadi ada usulan kalau saat ini kajian kita ini kita pindahkan ke hari Sabtu, dan mungkin setiap Sabtu. Cuma tengok nanti, kalau kita setuju, saya tengok pula saya nanti gitu. Karena saya Sabtu biasanya ngajar di Pasca walaupun daring, tapi insya Allah bisa mungkin diatur waktunya. Insya Allah kita rapatkan lagi dan kita umumkan mungkin di WA group, mungkin nanti kalau seandainya kita setuju, bisa kita mulai minggu depan insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga majelis kita ini adalah ibadah bagi kita yang bisa menambah amalan soleh dan kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semakin mulia dan semakin taat dengan ilmu yang kita miliki dan dengan amal yang didasarkan kepada ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.